Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'dah. Disyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang tidak bosan-bosannya memberikan kenikmatan kepada kita semua, terutama nikmat sehat dan nikmat sempat, sehingga dengan nikmat tersebut kita masih bisa menghadiri ibadah sholat Isya, dan insya Allah akan dilanjutkan dengan sholat tarawih tanpa halangan suatu apapun. Sholawat serta semoga tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan dengan sholawat tersebut kita termasuk umat yang akan mendapat syafaatnya nanti di yaumil qiyamah. Allahumma amin. Hadirin jamaah sholat Isya rahimahullah, saya akan meneruskan hadis arba'in pada malam hari ini. Kebetulan hadis yang kelima, meneruskan yang kemarin yang keempat, sekarang yang kelima, tentang amalan yang tertolak. Qala al-imamul mu'alif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumihi wa ghafara lahu wa limasyayikhihi wa limasyayikhina amin. An ummil mu'minina ummi Abdillahi Aisyah radhiyallahu anha qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun. Wa fi riwayati Muslim man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Hadis ini diriwayatkan oleh Ummil Mukminin, ibunya orang-orang yang beriman, dijuluki Ummi Abdillah, ya, Ummu Abdillah. Siapa namanya? Aisyah. Siti Aisyah itu dijuluki Ummu Abdillah, padahal Siti Aisyah itu tidak mempunyai putra, tapi dijuluki Ummu Abdillah. Kenapa? Karena Siti Aisyah itu sarane wong Jawa apa ya? Mupu ya. Jadi Abdullah itu sebenarnya anaknya Asma. Asma itu nikah dengan Zubair. Itu masih saudara itu. Siti Aisyah dengan Asma itu saudara. Satu bapak beda ibu. Kemudian Abdullah itu dipupu atau ngikut Siti Aisyah sehingga disebut Ummu Abdillah. Gitu. Kemudian Siti Aisyah berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang mengada-adakan pada agama kami ini akan sesuatu yang tidak ada dalil dari agama, maka tertolak. Ya. Kemudian dari riwayat Muslim, barang siapa yang melakukan suatu perbuatan ibadah, ini bedanya kalau yang sama yang di atas itu, yang atas itu man ahdasa, kalau yang di Muslim itu man amila, ya, amila amalan. Barang siapa yang melakukan suatu perbuatan atau ibadah yang bukan urusan kami, agama kami, maka tertolak. Hadis ini merupakan al-mizanul kubro atau timbangan besar agar kita tahu apa itu bid'ah, apa itu sunnah. Ada dua ulama yang menjadi rujukan bagi kita yang mengomentari bid'ah ini. Yang pertama itu dari segi bahasa, kemudian yang kedua dari segi terminologi atau dari segi maksud.
ulama itu ulama besar mazhab Syafi'iyah, gelarnya aja rajane ulama sejagat atau sultanul ulama. Beliau adalah Imam Izzuddin Ibnu Abdissalam. Beliau mengomentari bid'ah ini dari segi bahasa, yaitu dari bada'ah, yang artinya sesuatu yang belum ada di zaman Nabi atau sesuatu yang tidak ada contoh sebelumnya. Jadi Imam Izzuddin itu mengomentari sesuatu yang tidak ada atau tidak diketahui atau tidak dikenal pada zaman Nabi, itu bid'ah, namanya bid'ah. Tapi apakah ini terjadi pada zaman Nabi? Terjadi nggih. Jadi sesuatu sing tidak dicontohkan Nabi itu terjadi. Ada. Contohnya kodifikasi Al-Qur'an. Ya kan? Quran itu tadinya nggak ada titik, nggak ada koma, nggak ada harokatnya. Jadi kalau semacam seperti kita kalau baca gundulan ya tidak bisa. Wong sing ora gundulan wae kadang ora bisa. Pamaning gundulan. Ya kan? Jadi ini kalau seperti itu berarti ada tuh bid'ah seperti itu ya, yang tidak ada di zaman Rasul ada. Itu hukumnya apa? Itu termasuknya itu kalau kata Imam Izzuddin itu namanya bid'ah wajib, karena menurut dia itu dibagi 5, bid'ah wajib, kemudian bid'ah haram, bid'ah sunnah, bid'ah makruh, dan bid'ah mubah. Itu menurut Imam Izzuddin Ibnu Abdissalam. Jadi dikembalikan ke hukum fikih asalnya. Kemudian yang kedua Imam Ibnu Rajab Al-Hambali, ya, dalam kitabnya Jami'ul Ulum wal Hikam. Ini dia mengomentari dari segi terminologi atau dari segi maksudnya, yaitu suatu perkara yang tidak ada dalil dari Nabi. Suatu perkara yang tidak ada dalil dari Nabi. Ini berarti sesuai dengan hadis yang di atas tadi, ya. Ma laisa minhu fahuwa raddun. Jadi orang yang membuat suatu perkara yang baru tapi tidak ada dalilnya itu bid'ah. Tapi kalau membuat sesuatu yang baru ada dalilnya berarti sunnah. Mun paham nggih? Paham nggih? Kalau paham? Dereng. Ya gini, analoginya seperti ini. Misalkan di depan ada papan pengumuman, selain yang tidak berkepentingan dilarang masuk, ya, itu tersurat. Ini hadis ini juga seperti itu tersurat. Selain yang berkepentingan dilarang masuk. Oh, berarti anggar anak wong sing masuk, tapi anak kepentingan berarti boleh. Paham nggih? Ini hadis ini seperti itu. Man ahdasa fi amrina hadza ma laisa minhu fahuwa raddun. Angger sing langkat dalile kowe raddun, tapi angger dalile sunnah. Jadi setelah mengerti ini kita tidak gampang membid'ahkan orang. Intinya kowe. Soalnya zaman iki lagi musim kowe. Dikit-dikit bid'ah, ngah. Apike kudu kan ditanya dulu, itu ada payung hukumnya apa tidak, baru dia bisa, meskipun dia bisa mengambil hukum bisa memvonis, tapi kalau bisa jangan. Ini tidak untuk menilai ibadah seseorang, hanya untuk pengetahuan saja, nggih. Jadi kan ada tuh kaum yang wawasannya hanya bid'ah, disingkat wawasannya hanya bid'ah. Ada tuh yang seperti itu, ada enggak? Ada. Oh, berarti pada rasa benar. Iya. Nah, hadis ini maksudnya bukan seperti itu. Tidak untuk menilai ibadah seseorang. Oke. Jadi kalau melihat sesuatu itu harus ditanya dulu tuh, ada dalilnya enggak? Kalau ada, oh oke, monggo mawon. Contoh lah di sini aja nih yang gampang nih.
Kayak setengah borong aku nih. Gila ya? Ya. Contoh. Setelah sholat selesai kemudian saya putih Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Itu cuma dulu ada enggak? Tidak ada kan? Tapi itu ada syariatnya enggak? Ada perintahnya enggak? Sholawat itu ada kan? Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Dan sholawat itu waktunya bebas. Apa mana selesai sholat? Di dalam sholat juga ada sholawat, ya kan? Jadi ojo ragu nek cep di moni Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, jawab sing seru Allahumma sholli bareng-bareng. Itu menunjukkan jenengan itu semangat untuk membaca sholawat. Karena Kanjeng Rasul itu oleh memperjuangkan umat itu begitu luar biasa. Dan Rasul itu satu-satunya nabi yang bisa dimintain syafaat. Masa jenengan sing dadi umat kon sholawat kepada Rasul semangat. Saya perlu didok sing semangat, sing jawab paling wong loro telu. Pak Haji paling seru kayaknya kayak. Ya, luar biasa. Begitu nggih. Jadi jangan ragu kalau ada sholawat jawab. Kalau disebut kata Nabi dijawab dengan sholawat. Karena termasuk umat sing paling bakhil disebut nama Nabi tapi tidak membaca sholawat. Mengatakan nggih? Pun paham nggih? Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.